melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Perkenalkan, saya Uda Miriam, calon guru penggerak dari SDK 016 Terpena Kepa. Saya Lisnayan Tirerung dari SMP Negeri 4 Sesena Padang. Saya Noni Rismayanti dari SDN 10 Pakasasan. Selamat menyaksikan. Salam Ibu Noni. Salam Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Baik Bu Noni, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Noni dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya dalam percakapan coaching pada saat ini ya Bu. Ya, siap. Oke. Jadi Ibu, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya berharap bahwa dalam proses coaching sebentar Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, juga dalam percakapan nanti tentunya Ibu akan melakukan atau menerapkan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati Ibu. Bisa dipahami ya Bu? Bisa. Baik Bu. Nah, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Nah, yang pertama, dalam proses coaching sebentar, kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu ingin kembangkan? Mungkin kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terpenting juga menggunakan teknik rasa. Itu yang saya. Oke, Ibu. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan paling saya tekankan di sini adalah mendengarkan dengan aktif Bu ya, karena agar saya bisa menggali potensi dan juga coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik Bu. Iya ya, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk dapat menggali banyak hal, banyak informasi dari si coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir tentang indikator ketercapaian, menurut Ibu tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya? Ya, baik, indikator yang ingin dicapai yaitu bisa menggunakan alur Tirta dengan baik secara runtut dan bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik Bu. Semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan terkait prosesnya yang meliputi alur Tirta dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching secara maksimal ya dalam proses percakapan nantinya. Baik Bu, hanya itu yang saya tanyakan.
dan Ibu boleh memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Nanti setelah percakapan dengan coachingnya kita akan bertemu lagi ya. Siap. Oke, sudah siap Ibu? Siap. Baik Bu, silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Ibu Ri. Selamat siang Bu Doni. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Terima kasih Bu atas kehadirannya pada saat ini. Mungkin ada yang ingin Ibu cerita kepada saya. Mungkin kita akan mengucapkan sebentar. Nah, apa nih kira-kira yang ingin Ibu cerita pada saat ini dari percakapan kita? Jadi hari ini saya boleh bercerita Bu ya. Jadi begini Bu, saya ini sedang kebingungan karena di sekolah saya itu 4 orang dari guru PNS-nya sakit, sementara kami ada 6 orang PNS. Nah, ini Bu adalah bagaimana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di awal tahun ini dengan kondisi yang seperti itu, 4 orang guru PNS-nya sakit, yang sehat sisa kami berdua Bu. Jadi permasalahan Ibu pada saat ini adalah tentunya akan menghadapi proses pembelajaran tahun ajaran baru ini dengan kondisi guru yang sangat kurang, dengan kondisi guru yang ada yang sakit. Nah, Ibu Ri, apa nih kira-kira tujuan akhir dari percakapan kita pada saat ini? Ya, saya berharap dulu bahwa di akhir dari percakapan kita hari ini saya dapat menemukan solusi atau ide dari kebingungan saya ini sehingga kebutuhan anak-anak dapat tetap terlayani walaupun banyak guru yang sedang sakit, tapi mereka tetap diberi kebutuhan belajarnya. Dari cerita Ibu tadi bahwa Ibu berharap bahwa dengan keadaan guru seperti itu, Ibu ingin pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk memenuhi keinginan Ibu tadi, apa saja nih kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu tadi untuk proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Jadi kekuatan Bu ya, kalau berbicara tentang kekuatan ya, selain kami masih ada 2 orang PNS untuk bisa mencapai tujuan, untuk bisa melaksanakan pembelajaran, juga ada beberapa tenaga honorer di sekolah. Saya kira itu yang merupakan kekuatan saya itu untuk bisa tetap melakukan proses pembelajaran walaupun dalam jumlah tamu yang sedikit. Jadi kekuatan Ibu adalah menggunakan tenaga honorer yang masih ada. Nah, kira-kira Ibu apa nih kira-kira hambatan yang mungkin menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tadi atau menjalankan pembelajaran ini supaya bisa maksimal? Ya, tentunya Bu hambatan kalau berbicara tentang hambatan itu ya banyak sekali. Tapi yang saya pikirkan hambatan utamanya adalah bahwa tenaga honorer ini kan masih statusnya honorer Bu ya. Mereka belum punya gaji tetap. Jadi mereka juga, saya juga kurang ini, apakah mereka bisa melaksanakan dengan baik dengan kondisi seperti itu? Karena mereka belum punya gaji tetap, beda dengan yang ASN Bu, karena kita sudah punya gaji tetap. Mereka kasihan, mereka hanya berharap dari sumber dana operasional sekolah. Jadi itu hambatan yang mengganggu Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu punya solusi atau cadangan yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan hambatan itu tadi? Yang kalau hambatan cadangan, ya hambatannya Bu ya, kalau cadangan, opsi cadangan ya saya mencoba berpikir seperti ini. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan atasan supaya bisa memberikan penambahan tenaga honorer, karena tenaga honorer yang tersedia sekarang itu hanya ada 3 orang. Kemudian kalau solusi yang kedua, mungkin saya akan berkomunikasi dengan atasan atau dengan pengawas supaya bisa mendapatkan penambahan guru dari dinas pendidikan setempat. Saya kira itu yang akan menjadi solusi lain. Jadi itu yang Ibu harapkan ya Bu, dengan mengatasi masalah hambatan tadi. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih rencana utama yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Jadi rencana utama yang akan saya jalankan Bu ya, itu tadi yang pertama-tama saya akan memaksimalkan tenaga honorer yang ada
Ya, ini yang tenaga yang sudah ada yang akan dicoba dimaksimalkan, yang akan menjadi prioritas untuk dimaksimalkan supaya kebutuhan anak ini bisa segera terlayani. Jadi ibu akan juga menggunakan tenaga honor, maksimalkan tenaga honorer yang sudah ada ya. Ya. Nah, kira-kira nih ibu, apa nih strategi yang ibu gunakan untuk mencapai tujuan ibu tadi? Ya, mungkin strategi dari saya pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya, yang pertama saya akan selalu mencoba memberikan keteladanan kepada anak-anak honorer ini bahwa segala sesuatu bila dilakukan dengan ikhlas dan tanggung jawab maka itu akan bisa menghasilkan hasil yang baik pula. Kemudian mungkin yang kedua adalah saya akan berupaya untuk selalu memenuhi hak-hak mereka ketika mereka melaksanakan kewajiban dengan baik, membantu kami dalam memenuhi kebutuhan belajar murid setiap hari. Otomatis hak mereka juga harus saya perjuangkan, harus saya dipenuhi oleh pihak sekolah dengan memberikan insentif kepada mereka melalui bantuan operasional sekolah. Seperti itu Bu Den. Makanya, kira-kira apa nih yang menjadi komitmen ibu yang ibu rencanakan untuk rencana aksi itu? Ya, komitmennya Bu, ya saya akan berkomitmen untuk terus melakukan ini menjadi teladan di sekolah tadi. Saya akan terus berusaha menjadi guru yang bertanggung jawab walaupun di tengah situasi seperti ini banyak teman-teman yang sakit, tetapi semoga itu tidak akan mengurangi semangat saya untuk terus memberikan keteladanan kepada rekan-rekan sejawat. Ini ibu akan melihatkan dan keteladanan ibu ya, itu adalah komitmen ibu. Nah, setelah sekian lama kita kali program murid, nah kira-kira apa nih yang ibu bisa simpulkan dari hasil percakapan kita tadi? Kesimpulannya Bu, bahwa yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi dari kebingungan saya tadi. Setelah bercakap-cakap dengan ibu, maka ide-ide saya muncul yang tadi yang saya akan melihat peluang-peluang dan orang-orang di sekitar saya. Kemudian saya juga akan menggunakan tenaga-tenaga honorer yang ada untuk membantu saya. Selain menggunakan tenaga-tenaga honorer, saya juga akan menggunakan opsi lain, yaitu akan mencoba berkomunikasi dengan atasan untuk menambah tenaga honorer yang baru. Kemudian saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan pihak dinas setempat. Semoga bisa mendapatkan guru yang baru. Kemudian dari percakapan juga ini juga saya menyimpulkan bahwa saya akan mencoba untuk berkomitmen untuk memberikan keteladanan kepada rekan-rekan sejawat saya supaya dapat melaksanakan tugas walaupun tidak ada yang mengawasi karena termasuk kepala sekolah tadi yang sakit, tetapi proses atau kebutuhan belajar murid bisa tetap terpenuhi di sekolah. Saya kira itu yang bisa saya terima dari proses percakapan kita hari ini. Luar biasa sekali Bu ya, apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Ibu bisa menggali akan menjadi solusi dari permasalahan itu. Nah, apa nih yang ibu kira rasakan setelah perbincangan kita pada saat ini? Perasaan saya Bu Noni, jujur hari ini saya merasa sangat lega. Tadinya saya bingung bagaimana yang mau memulai pembelajaran tahun ini dengan bermodalkan hanya 2 orang tenaga ASN. Ternyata dari percakapan ini boleh memberikan solusi yang melegakan kebingungan saya tadi. Baik, luar biasa percakapan kita pada saat ini. Terima kasih dan saya berharap bahwa kita akan bertemu kembali untuk mereview kembali apakah rencana itu tadi sudah dilaksanakan. Dan terima kasih Bu untuk kehadirannya pada hari ini atas ceritanya. Terima kasih untuk Terima kasih juga Bu atas kesediaannya hari ini. Baik Bu Noni, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu bersama dengan coachingnya, dan di sini sudah ada beberapa catatan saya. Namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? ya, yang saya sudah lakukan dalam proses coaching tadi,
saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach itu sendiri. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggunakan teknik rasa. Oke, baik Bu. Ya, jadi yang Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan catatan saya, ya. Jadi di catatan saya ini Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, ya. Itu terbukti ketika sementara melakukan percakapan, Ibu merasa setara, ya, tidak ada perbedaan. Juga Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif, ya, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari coachingnya untuk menemukan berbagai solusi-solusi atau ide-ide terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang kemudian memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Nah, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan harapan Ibu tadi di pra-observasi. Ada dua, ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan dari catatan saya dalam pengamatan saya tadi itu sudah terlaksana, Bu, ya. Dan yang paling penting dari percakapan tadi, Ibu sudah melakukan percakapan menggunakan alur Tirta. Mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir tentang tanggung jawab. Nah, dan dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, Bu. Ya, luar biasa, Bu Noni. Dan pertanyaan terakhir saya nih, Bu, berdasarkan percakapan coaching tadi, menurut Ibu Noni, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, karena dengan melakukan hal-hal ini maka si coach akan lebih merasa nyaman untuk mengeluarkan atau menceritakan semua unik-uniknya, kemudian menyampaikan harapan dan bahkan menemukan hal-hal yang baru dalam proses percakapan itu. Nah, saat saya bisa memberikan respon yang baik kepada coach dalam proses coaching tersebut, dan saya juga bisa mendengarkan dengan aktif. Nah, dari situ saya akan dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach untuk menggali informasi dan mengembangkan potensi yang ada pada diri coach. Saya juga seharusnya tadi melakukan kegiatan seperti teknik stop untuk proses coachingnya tadi. Oke, baik. Iya, Bu. Ibu akan mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oke. Itu menjadi harapan Ibu untuk terus dikembangkan, ya, Bu. Dan kita sama-sama berharap bahwa teknik ini bisa dimaksimalkan bersama dengan kompetensi yang lainnya, ya. Ketika Ibu melakukan proses coaching terhadap klien, terhadap coachingnya dimanapun, bersama rekan sejawat atau kepada murid-muridnya. Dan kiranya kegiatan kita saat ini, proses yang kita lalui saat ini bisa menjadi bekal untuk Ibu saat menjadi coach ke depannya, ya, bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari bersama di pendidikan guru penggerak ini. Sukses selalu untuk Ibu Noni. Saya mengucapkan terima kasih untuk proses yang luar biasa yang kita lewati bersama. Sekian dari saya. Salam.